يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan kepada kita dalam hadisnya tentang sebagian orang yang di hari kiamat nanti mereka masuk surga. Akan tetapi cara masuk surganya itu aneh. Beliau mengatakan, qaum yadkhulunal jannata fis salasil. Ada sebuah kaum, sekelompok orang yang masuk surga dengan ditarik pakai rantai. Yaitu diibaratkan dengan tangan mereka terbelenggu ke leher seperti tawanan, ditarik untuk masuk surga. Aneh kan? Siapa mereka? Kok masuk neraka, masuk surga kayak dipaksa? Kalau masuk neraka seperti itu wajarlah, orang kan nggak mau masuk neraka, maka ditarik biar mau masuk, biar bisa masuk. Lah ini kok sampai masuk surga pun ditarik pakai rantai yang dikekang di tangan dan di lehernya. Siapa mereka? Para ulama menyebutkan di antara tafsirannya adalah mereka adalah yang ketika di dunia mereka itu orang kafir, kalah perang, tawanan perang, kemudian karena takutnya kemudian masuk Islam. Takut nanti dibunuh, dipenggal, masuk Islam. Masya Allah, berarti masuk Islam itu gara-gara seperti dipaksa. Namun yang harus diperhatikan, ketika mereka masuk Islam, yuhsinuna islamahum, mereka memperbaiki keislamannya, bukan menyimpan kemunafikan, kekufuran yang sebelumnya. Terus bagaimana? Mau bersyahadat, mau mempelajari Islam, kemudian muncullah dari hati mereka kecintaan kepada Islam, sampai mati pun kemudian berikutnya di ujung hayat mereka, mereka masih tetap beragama Islam, mencintai agama Islam, sehingga masuk surga. Namun ketika masuk surga diibaratkan seperti awal-awal mereka masuk Islam, yaitu ditawan dulu, ditangkap dulu, masuk penjara dulu, kemudian baru mereka masuk surga masuk Islam ketika mereka di penjara tersebut. Lihat, dipaksa, bukan paksa, ditawan masuk Islam gara-gara takut dibunuh nanti, takut dipenggal nanti. Tapi mereka berhasil memperbaiki keislaman mereka sehingga ujungnya bisa masuk surga. Kenapa? Karena ada sebagian masuk Islam gara-gara takut, tapi menyembunyikan kemunafikan, menyembunyikan kekufuran, menyembunyikan dendam, mau kembali ke agama mereka sebelumnya, mau mencari-cari kelemahan kaum muslimin, mau menjadi mata-mata untuk agamanya yang dahulu, ingin mengabarkan kepada mereka, yang itu mereka berarti pura-pura Islam, namun hanya menampakkan Islam saja, namun inginnya apa? Menghancurkan Islam dari dalam. Nah, ikhwah sekalian, ini ungkapan dari Rasulullah SAW bahwasanya ada orang-orang yang seperti ini, yang awalnya seperti dipaksa karena takut,
tapi berhasil memperbaiki keadaan mereka sampai akhir hayat mereka. Nah, ana sampaikan ini, ana khususkan ungkapan ini kepada adik-adik para santri di Al-Irsyad Bondowoso ini. Santri baru. Ada nggak di sini santri baru? Anggaplah antum ini seperti sedang ditarik masuk ke pondok pesantren oleh orang tua antum. Dirantai. Antum nangis, gak mau. Tapi ditarik, harus ke sini. Belajar agama di sini. Pasti ada di antara antum ini gak mau, gak suka. Kenapa? Berat. Kenapa berat? Ketika dulu, seperti ibarat orang yang masuk Islam yang dirantai ini, dulu ketika mereka kafir bebas, nggak ada bedanya riba dengan bukan riba, hewan yang halal hewan yang haram nggak peduli, makanan yang halal makanan haram, zina dengan nikah nggak ada bedanya, apalagi pakaian nggak ada auratnya, nggak ada gini, bebas, mau ngomong apapun bebas. Begitu Islam, nggak boleh ini nggak boleh itu, haram ini haram itu, berat kan? Gitu juga adik-adik mungkin ketika di luar bebas, mau nongkrong di mana, mau main-main musik di mana, mau kemanapun terserah. Di sini dikurung, jam segini sampai jam segini kegiatannya ini, jam segini sampai jam segini kegiatannya ini, nggak boleh gini, nggak boleh bawa HP, nggak boleh gini, nggak boleh gitu, nggak boleh gitu. Berat kan? Berarti adik-adik ditarik ke sini, dibelenggu, dirantai. Ini kan permulaan. Yang ingin kita lihat adalah keluarannya. Kayak tadi, orang dirantai, masuk Islam, keluarannya, akhir hayatnya, ada yang benar-benar muslim, ada yang tetap munafik. Masuk Islam hanya gara-gara untuk biar nggak dibunuh, tapi hatinya masih membenci Islam. Nah, begitu juga adik-adik. Kita lihat nanti di akhir. Apakah ketika ditarik ini, ketika terus-menerus melihat seperti ini pendidikan, seperti ini pembelajaran, jatuh cinta enggak dengan ilmu? Jatuh cinta kepada Al-Quran tidak? Jatuh cinta kepada hadis tidak? Kepada fikih, kepada ilmu agama, kepada duduk di majelis ilmu dan lain sebagainya. Itulah yang perlu dimunculkan sekarang. Karena apa? Kan akan rugi. Sudah ditarik pakai belenggu, pakai rantai, tapi masih nggak berhasil mendapatkan keutamaan di tempat yang dirantai ini. Berarti apa? Nggak ada gunanya. Sudah ditarik pakai rantai, tetap untuk masuk Islam, kemudian tetap menjadi munafik, kan nggak ada gunanya. Sudah Anda masuk ke pesantren, bebas, enggak bebas apapun, ujung-ujungnya keluar sama seperti pendidikan orang yang nggak masuk pesantren. Terus apa gunanya? Dan penyesalan akan datang di akhir. Anak termasuk orang yang di pesantren. Dalam keluarga anak orang yang pertama memilih untuk masuk pesantren. Sampai ayah anak bingung, ini dari mana dia muncul pemikiran masuk pesantren ini? Pokoknya pesantren ya. Pesantren mana? Saya nggak tahu pesantren yang mana. Pokoknya pesantren. Lalu kakak mengatakan, oh pesantren ini saja. Tapi alhamdulillah bisa mengkondisikan diri untuk mencintai ilmu yang ada di pesantren itu. Nah, begitu juga adik-adik. Jadilah orang-orang yang benar-benar setelah ditarik ke sini mencintai apa yang ada di sini, karena memang yang sedang diajarkan di sini dan dididik di sini adalah sesuatu yang pantas kita cintai. Sesuatu akan menjadi bekal kita sampai akhir hayat kita, yaitu ilmu agama. Jadilah adik-adik di sini, di pesantren ini, hasilnya beda dengan orang-orang yang tidak masuk pesantren. Anda melihat ketika ada seorang yang datang ke anak, ke mertua anak, pamitan, ya,
pamitan, mau kemana? Mau ke pesantren katanya. Jadi wajarlah pamitan ke orang-orang tua yang ada di desa ya. Karena sudah terbersit dalam hati anak. Ini anak kayaknya nggak akan betah di pesantren. Nggak akan betah di pesantren. Kenapa? Karena tahu dia bagaimana. SD-nya tahu bagaimana, SMP-nya tahu bagaimana. Yaitu apa? Anak-anak yang suka nongkrong bareng, bermusik, main-main sama teman-teman. Sesuatu yang tidak akan didapatkan di pesantren. Ini kalau nggak dilawan, ditarik dengan terantai tadi, nggak berhasil ini. Ternyata benar, setahun kembali lagi ke rumah lu kan. Kenapa? Anda lihat dia, kenapa? Nggak betah. Akhirnya masuk sekolah umum biasa, yang masih bisa malamnya tuh nongkrong sama teman-teman, merokok dan lain sebagainya. Ini nggak sanggup. Nah sekarang Anda sudah ditarik, nggak bisa keluar lagi. Kenapa nggak bisa keluar? Karena yang narik Anda orang tua Anda, adik-adik. Yang membiayai antum di sini orang tua antum. Antum mau keluar dari sini nggak bisa apa-apa sudah. Maksudnya mau keluar, misalnya orang tua antum bilang, silakan kamu keluar di pondok pesantren, mau masuk sekolah yang lain, biaya sendiri, bisa nggak? Nggak bisa kan? Sudahlah, Anda di sini sudah ditarik pakai rantai. Maka posisikan, cintai apa yang ada sekarang ini. Nggak bisa, jangan melawan. Karena kalau Anda melawan, sudah durhaka sama orang tua, gagal masa depannya. Kenapa? Nggak ada yang membiayai Anda. Kemudian bagi adik-adik yang ada di pondok pesantren, Anda ingatkan, memang keluaran nanti akan beda hasilnya sesuai dengan beda kecerdasan antum. Tidak mungkin, Anda nggak mengatakan mustahil ya, jarang sekali yang keluaran sebuah pendidikan kemampuannya rata semua. Pasti ada yang hebat, yang 30 juz, yang 20 juz, atau yang cuma 5 juz, ada yang 2 juz, ada yang hafal hadis ribuan, ada yang ratusan, puluhan, ataupun hanya beberapa hadis saja. Pasti. Gak mungkin lulusan sini semuanya sama. Itu satu yang tidak mungkin. Sekolah-sekolah umum pun, sekolah-sekolah teladan pun gak ada. Pasti berbeda. Makanya ada ranking 1, ranking 2, ranking 3, ranking 30. Makanya ada berbeda-beda. Tapi ada satu yang bisa antum samakan keluaran. Apa itu? Watak, karakter, akhlak. Yang itu bisa katakan, memang Ustaz, anak keluar dari sini nggak hafal 30 juz, memang. Tapi akhlak anak telah berubah. Anak membawa akhlak dari sini, Ustaz. Anda membawa karakter di sini, Ustaz. Itu yang karakter Anda bisa sama dengan karakter yang ranking 1. Akhlak Anda bisa Anda samakan dengan akhlak, bahkan bisa lebih baik daripada yang ranking 1. Tapi Anda nggak sanggup hafal, Ustaz. Ini yang antum samakan ini. Dan ini yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak semua sahabat jadi ulama. Tidak semua sahabat menjadi perawi hadis. Makanya dalam yang merawikan hadis itu ada yang ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu. Cuma berapa sahabat saja. Yang lain kemana yang 114.000 sahabat yang lain? Apakah mereka semua jadi ulama? Tidak. Tapi mereka punya satu kesamaan, karakter, akhlak. Umat Islam sebagai sahabat Rasulullah yang bisa dicontohkan kepada generasi berikutnya, mereka sama. Itu yang membawa semuanya. Jaga karakter ini. Karena antum telah membawa sebuah sosok pesantren. Dulu di zaman Ana di Aceh, Ana masuk pesantren tahun 92 ya. Sanawiyah itu nggak diwajibkan, sebenarnya nggak diwajibkan, karena setelah kita pulang kan nggak ada yang ngontrol.
Emang guru akan ngontrol kita terus sampai di rumah? Enggak kan? Tapi dibentuk. Apa itu? Anak keluaran pesantren atau yang lagi di pesantren, tunjukkan kepesantrenan Anda di sana, di luar sana. Apa yang ditunjukkan sama anak? Peci. Bayangkan anak kelas 1 SMP keluar dari rumah mau ke pasar pakai peci. Hari raya bermain-main sama teman-teman pakai peci ya. Itu bermain-main di luar, bermain pestol-pestol itu pakai peci ya itu. Kenapa? Karena didikan, tunjukkan kamu itu anak pesantren. Kenapa? Ada orang-orang yang dia dijaga oleh pakaiannya, dijaga oleh perawakannya. Apa itu? Ungkapan, nggak pantas kalau saya pakai baju ini saya lakukan ini. Nggak pantas kalau saya pakai peci ini saya melakukan ini. Nggak pantas kalau saya jenggotan seperti ini saya melakukan ini. Yang jaga siapa? Perawakannya, pakaiannya, itu yang menjaga dia. Sehingga Anda merasa nggak pantas ya masa pesantren ini. Tapi ada orang-orang yang keluar pesantren kayak bebas. Wah, dulu nggak boleh pakai baju celana gini, nggak boleh pakai ini, sekarang pakai. Terus apa guna? Wataknya mana? Kan yang kita ingin bawa ke pulang adalah watak. Kalau yang dibilang kalau di kampus-kampus umum dikatakan pola pikir. Pola pikir mahasiswa. Kamu boleh fakultasnya beda. Ini fakultas hukum, ini fakultas ekonomi, ini fakultas pertanian. Tapi keluarannya memiliki watak yang sama. Apa? Watak pola pikir mahasiswa. Sehingga mereka walaupun mereka fakultas sastra Arab, kalau KKN tetap bergaul dengan masyarakat. Apa? Ngajarin masak, ngajarin kreativitas, ngajarin apa? Yang mereka ajarkan apa ini? Bukan pelajaran yang di kelas mereka. Bukan pelajaran bahasa Arab, mereka ngajarin bahasa Arab ketika KKN, enggak. Teknik sipil, KKN-nya ngapain? Ngajarin bikin bangunan? Enggak. Apa yang diajarin? Pola pikir yang mereka dapatkan itu. Apa pola pikir? Pola pikir itu maju. Itu yang dilatih. Itu yang sama seluruhnya, mahasiswa. Nah gitu juga adik-adik pesantren. Di pondok pesantren ini ada yang harus sama, watak, akhlak. Adapun prestasi yang lain yang sesuai dengan kecerdasan pasti akan berbeda. Makanya ada ranking, ada juara. Tidak mungkin sama keluarannya, tidak mungkin. Baik, inilah adik-adik, bersyukurlah sudah ditarik di sini. Siapa yang narik? Orang tua Anda, yang membiayai Anda, yang menafkahi Anda. Anda mau tolak? Kalau Anda tolak, kalau orang tua bilang cari makan sendiri, cari biaya sendiri, ke sekolah sendiri, mau apa Anda? Maka patuhi mereka, berbakti pada mereka, dan tunjukkan kejujuran, keikhlasan Anda untuk berada di pesantren ini, sehingga keluarnya benar-benar sebagai murid yang berakhlak mulia. Ikhwati fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di pertemuan yang ketiga ini, dalam pembahasan Muqaddimah Majmu' Syarah Muhadzab karya Imam An-Nawawi, kita masuk ke dalam bab yang kedua setelah bab yang pertama tentang ikhlas dan sidqun. Masuk yang bab kedua adalah beliau menerangkan sekarang tentang fadilatul ishtighali bil ilmi wa tasnifihi wa ta'allumihi wa ta'limihi wal hathi alaihi wal irsyadi ila turuqihi, yaitu keutamaan afdaliyah, keutamaan menyibukkan diri dengan ilmu. Apa bentuk kesibukannya? Seperti menulis ilmu, membukukan untuk disebarkan, dan mempelajarinya. Ya, boleh memulai dengan membukukan, tasnif, menulis menjadi buku. Yang kedua, wa ta'allumihi, mempelajarinya, wa ta'limihi, dan mengajarkannya kembali,
wal hathi alaihi, dan mengajak, menyemangati orang untuk nuntut ilmu. Masya Allah. Wal irsyadi ila turuqihi, atau nunjukin orang jalan menuju ilmu. Masya Allah, beliau mulai dari yang tinggi ya, yang tinggi sampai ke bawah. Ya. Menulis, yang nggak semua orang bisa menulis ilmu, membukukan ilmu, mengeluarkan buku tentang ilmu, itu sudah tingkat tinggi itu. Mengajarkan, mempelajarinya, mengajak, nunjukin. Biasanya kalau orang ngajak itu biasanya dia sudah nuntut ilmu. Ayo, ajak. Ini enak loh belajar sini. Kalau nunjukin biasanya dia nggak nuntut ilmu. Dia petani, pedagang, pegawai. Tapi dia nunjukin, kamu kalau mau rajin, mau pinter, mau soleh, mau gini, mau gitu, jalan ke sana. Belajar di sana, di masjid sana, di pesantren sana. Dia nunjukin. Kalau yang tadi mengajak, karena dia sudah tahu, enak, belajarnya bagus, membuat kita makin tahu, kenal Islam. Ayo, ini semua punya keutamaannya. Baik, adik-adik sekarang sedang dalam posisi yang mana? Belajar. Maka mari kita lihat dalil-dalil yang dibawakan oleh beliau di sini dari Al-Quran dan As-Sunnah dan ucapan para ulama tentang keutamaan-keutamaan yang berkaitan dengan ilmu ini, baik mempelajarinya atau mengajarkannya atau semua orang-orang yang mengajak kepada menuntut ilmu. Di sini beliau mengatakan, aku akan menyebutkan di sini beberapa dalil yang menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan yang seputar ilmu tadi. Yang pertama, beliau menyebutkan tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan ilmu, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah, apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Jawabannya pasti langsung semua orang tahu. Jawabannya tidak. Akan beda orang yang tahu ilmu dengan orang yang tidak tahu ilmu. Dan kita diperintahkan untuk berilmu, bukan untuk membiarkan kita tetap bodoh dalam agama. Kemudian beliau membawakan ayat, wa qur rabbi zidni ilma. Katakan, berdoalah, mintalah kepada Allah, Rabbi zidni ilma. Ini menunjukkan bahwasanya dalam ilmu itu kita harus haus, jangan pernah puas. Rasulullah SAW saja diajarkan oleh Allah, padahal beliau datang malaikat untuk menyampaikan wahyu, ilmu langsung dari Allah. Sudah seperti itu, masih disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa minta tambahan ilmu. Apalagi kita yang untuk mendapatkan ilmu kita masih perlu mencari. Maka sudah sangat pantas kalau kita berdoa, Rabbi zidni ilma, tambah ilmuku. Itu dengan cara nanti Allah SWT memberikan kita jalan untuk mendapatkan ilmu yang bertambah tadi. Kemudian beliau membawakan firman yang Allah Ta'ala yang lain, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hamba Allah adalah para ulama. Maksudnya, semakin tinggi ilmu seseorang, semakin dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berarti semakin orang tidak berilmu, tidak tahu, tidak mengenal, maka akan berkurang rasa takutnya. Dengan makin kita mengenal Allah, mengenal sifat-sifat Allah, mengenal hukum-hukum Allah, maka kita akan muncul rasa takut dari diri kita, takut dari azab Allah, takut dari neraka, takut kalau kita tidak bisa melakukan ini, tidak bisa melakukan itu berarti kita telah memiliki salah satu sifat dari para ulama yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang lain, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memiliki ilmu di antara kalian.
Ini adalah beberapa ayat yang beliau sebutkan tentang keutamaan dari ilmu. Yang berikutnya beliau menyebutkan tentang hadis. Hadis yang pertama beliau sebutkan firman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, maka Allah akan membuat dia paham tentang agama ini. Masya Allah. Berarti kalau kita menginginkan agar Allah memberikan kepada kita kebaikan, jadikan diri kita agar paham agama. Dan untuk kita, ya, manusia biasa yang bukan rasul, bukan nabi, untuk kita agar bisa paham agama, bukan dengan di rumah, betapa di gua, duduk di pinggir sungai, nunggu datang malaikat Jibril, enggak. Dengan apa? Dengan menuntut ilmu, mencari. Berat enggak? Berat sekali. Bahkan Imam Muslim mengatakan, la tunalul ilmu birahatil jasad. Ilmu itu tidak akan didapatkan dengan santai. Ustaz, sekarang kan bisa santai Ustaz kita menuntut ilmu. Apa? Sekarang kan ada AI Ustaz. Sekarang kan mau tahu masalah apapun tinggal ketik di internet, ChatGPT dan lain sebagainya, keluar jawabannya Ustaz. Gimana ini? Kita katakan iya. Itu seperti antum, kalau nggak ada ChatGPT misalnya, nggak ada internet misalnya, antum ada ustadz, antum tanya, keluar jawaban dari ustadz. Cuma pertanyaannya, dalam posisi seperti ini, antum itu siapa? Muqallid, bukan orang berilmu. Orang yang berilmu yang tadi yang jawab. Antum siapa? Muqallid. Dan muqallid itu bukan orang yang berilmu. Harusnya antum bagaimana menjadikan diri saya seperti ini, yang bisa menyelesaikan masalah, yang bisa menganalisa, yang bisa mensinkronkan antara kasus dengan dalil. Itu yang Anda inginkan. Berarti kalau Anda bertanya ke ChatGPT, bertanya kepada di internet, ada jawaban, ada. Tapi antum sebagai apa di situ? Menjadi ulama antum dengan ada jawaban itu? Enggak. Karena ChatGPT pun akan mengambil data-data yang telah disampaikan di internet, yang telah diupload di internet, ataupun yang diambil dari kitab-kitab para ulama, dia akan menjawab seperti jawaban para ulama itu. Berarti antum seperti bertanya ke ulama juga. Antum ingin yang mana? Menjadi orang yang bisa menjawab atau orang yang bertanya terus? Nah, kalau ingin menjadi orang yang paham, orang yang punya ilmu, jadilah orang yang bisa menjawab, bukan orang yang hanya bertanya. Ya, ini yang sering ada orang mengatakan, anak sampai sekarang meyakini Ana sudah mendengar kata-kata internet. Awal Ana dengar kata-kata internet itu kira-kira kelas 1 SMA atau kelas 2 kelas 1 SMA lah. Sebelumnya nggak pernah dengar Ana. Sebelumnya ya dengarnya komputer gitu aja. Itu pun cuma satu di pondok. Cuma ada satu di kantor. Itu nggak boleh utak-atik kecuali hanya beberapa orang. Tahun 94, 95. Jadi dengar kata-kata internet tuh di masa itu 95 itu. Nah, Ana dengar percakapan antara dua orang. Dia sebuah walimahan, Ana duduk percakapan dengan mengatakan dia, sekarang guru itu kayak nggak dibutuhkan lagi, kata dia. Sekarang sudah ada internet. Nanti guru lagi ngajar,
muridnya protes. Tapi Bu, saya baca di internet nggak seperti itu. Kan akhirnya guru kan kalah sama murid-muridnya. Pokoknya omongan mereka seputar itu. Tapi alhamdulillah dari 95 sampai 2025, berapa tahun? 30 tahunan ya. Guru tetap butuh kan? Guru tetap butuh kan? Bahkan di luar negeri yang sumber orang yang punya AI tetap butuh guru kan? Ada hal-hal yang tidak bisa digantikan oleh mesin, tidak bisa digantikan oleh teknologi apapun. Nah, jadilah antum orang itu. Jadilah antum orang itu. Jadi jangan pernah membayangkan, wah suatu saat nanti nggak butuh lagi manusia, nggak butuh lagi guru, semuanya ChatGPT, semuanya AI. ChatGPT kan salah satunya kan, semua AI dengan robot. Pribadi Anda mengatakan jangan percaya gitu. Itu propaganda film aja itu. Nggak ada. Tetap ada orang yang membutuhkan manusia untuk mengajarkan, untuk mendidik satu yang tidak dimiliki oleh mesin. Apa itu yang tidak dimiliki? Apa itu yang tidak dimiliki oleh mesin? Yang tidak bisa dibuat ada di dalam robot apa? Siapa yang tahu? Rasa. Ya kalau kita katakan adalah watak. Itu nggak ada. Contohnya apa? Contohnya, antum kalau diceritakan satu anekdot lucu, baru dengar pertama sekali, ketawa kan? Wah, ketawa. Baik. Besok dengar lagi, ketawa nggak? Besoknya dengar lagi, ketawa nggak? Besoknya dengar lagi, ketawa nggak? Kenapa? Padahal anekdotnya sama, ini ketawa, ini tidak. Ceritanya sama, pertama dengar nangis, yang kedua masih nangis, yang ketiga nangis, yang keempat lima sudah terbiasa, nggak nangis lagi. Karena ceritanya sama. Ini yang tidak dimiliki oleh robot sampai sekarang. Gak bisa algoritma mereka. Cerita yang pertama ketawa, cerita yang kedua jangan ketawa. Gak bisa. Itulah yang dinamakan dengan rasa. Itu yang tidak dimiliki oleh mereka itu. Ya. Baik. Anda ingin mendapatkan kebaikan dari yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah orang yang paham agama ini. Yufaqihu fiddin bukan berarti hanya ilmu fikih. Memang salah satunya ilmu fikih. Ilmu tentang halal dan haram. Ingat ya, kalau kita ngomong tentang halal dan haram, jangan dibayangkan adalah cuma tentang makanan. Ya. Ada sebagian orang ketika ada orang mau belajar agama, mau kemana kamu? Belajar agama. Belajar apa? Belajar fikih. Untuk apa belajar fikih? Untuk tahu halal dan haram. Terus dicemoohkan oleh dia. Alah, untuk tahu halal haram saja harus belajar fikih. Kucing aja tahu kok halal dan haram. Maksudnya apa? Kucing itu kalau dikasih ikan dimakan. Kalau nggak dikasih dimakan dengan tenang karena dia tahu dikasih. Kalau nggak dikasih, curi di atas meja, lari dia. Kenapa? Dia tahu itu mencuri. Itu permisalan mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Bilang halal dan haram yang kita bicarakan bukan cuma makanan. Orang sekarang kaget kalau ada cewek jilbaban tapi jualan daging babi misalnya. Tapi kalau orang ceweknya jilbaban lagi menawarkan riba di sebuah lembaga, aman, nggak ada yang cemoohkan. Bahkan ada yang mendaftar jadi seperti dia, membanggakan punya anak seperti dia. Kenapa? Karena menurut orang haram itu cuma daging babi hitam. Kalau ada cewek jilbaban kemudian meracik khamar, minuman keras di sebuah bar misalnya, wah semua mungkin netizen, wah ini nggak pantas ini. Tapi kalau dia lagi nawarin riba, diam semua kita.
Ini kucing tahu nggak ini halal haram ini? Nggak ada yang tahu kecuali orang yang belajar agama. Apalagi halal haram dalam masalah ritual ibadah yang dianggap orang ini adalah ada keutamaannya, ternyata bid'ah, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, haram untuk dilakukannya, tapi banyak orang melakukannya. Ini kucing tahu ini? Jangankan kucing, pemuka agama aja yang di sebuah daerah nggak tahu. Dari mana bisa tahu ini? Dengan belajar ke sumbernya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini yang dikatakan fikih, paham, bukan hanya ke fikih yang berhubungan dengan halal dan haram makanan, tapi segala hal yang berhubungan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya, ini hadis yang agak panjang. Yang mana dalam hadis ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan perumpamaan antara apa yang beliau sampaikan kepada umat ini dengan umat yang menampung apa yang beliau sampaikan. Ya, beliau menyampaikan kepada umat, kemudian umat ini ketika menampung apa yang beliau sampaikan, menerima apa yang beliau sabdakan, itu berbeda-beda. Beliau yang pertama memisalkan apa yang beliau sampaikan adalah seperti air hujan. Inna mathala ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamathali ghaithin asaba ardan. Perumpamaan aku yang Allah berikan pada diriku ini adalah ilmu dan petunjuk, itu seperti hujan. Hujan turun di tanah. Nah, umat beliau yang menerima petunjuk dan ilmu dari Rasulullah itu dimisalkan dengan tanah. Ilmu dari Rasulullah dimisalkan dengan hujan. Nah, mari kita lihat. Di sini beliau mengumpamakan model tanah ada 3 untuk menerima hujan ini. Silakan pertimbangkan diri kita yang mana. Gak usah kita nunjuk orang lain. Saya kira-kira tanah yang mana. Pertama, kata beliau, ada tanah yang thayyibatun qabilatil ma'a fa'ambatatil kala'a wal ushbal kathira. Tanah yang pertama, tanah yang subur. Tanah yang subur itu yang bisa menyerap air. Kemudian dari air ini muncul tumbuh-tumbuhan, rumput-rumputan yang bisa dimanfaatkan oleh makhluk lain, baik manusia ataupun hewan. Nah, kalau kita umpamakan di sini yang tanah adalah manusia yang menerima petunjuk, berarti yang akan memakan rumput-rumputan ini adalah makhluk yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, wa kana minha ajadibu amsakatil ma'a fanafa Allahu bihan nasa fasharibu minha wasaqau wazara'u. Yang kedua, tanahnya itu tidak menyerap air, cekung, menampung air. Dia tidak bisa memanfaatkan dirinya sendiri, gak bisa dia menyerap ke dalam tanahnya, itu gak bisa. Cuma ilmunya itu bisa disebarkan ke orang lain. Air ini bisa diminum oleh orang, bisa diminum oleh makhluk-makhluk yang lain. Yang ketiga, hiya qi'anun la tumsikul ma'a wala tumbitul kala'a. Yang ketiga, tanah rata, licin, keras, turun hujan, enggak nampung air, enggak menyerap air, air mengalir ke tempat yang lain. Ini 3 model tanah yang dituruni oleh hujan. Baik, sekarang misalkan dengan kita. Maka beliau mengatakan,
Fadzalika mithlu man faqaha fi dinillah wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bihi fa'alima wa 'allama wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallahi alladzi ursiltu bihi. Baik. Berarti golongan yang pertama adalah orang yang mau menerima ilmu dari Rasulullah untuk dirinya, diserap untuk dirinya, kemudian dia mengajarkan kepada orang lain, bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Yang kedua, ada orang yang belajar tahu ilmunya tapi tidak mengamalkan. Tapi dari ilmunya ini dia bisa mengajarkan orang lain, tapi dia sendiri nggak mengamalkan. Zaman dulu sebelum ada Maktabah Syamilah, sebelum ada Jami'us Sunnah, aplikasi komputer untuk mencari hadis. Kalau zaman sekarang sudah internet, semuanya sudah lah. Dulu kalau kita ingin mencari hadis, ada sebuah hadis ini, kita nggak tahu siapa perawinya, ada di kitab-kitab anak-anak saja, kita masukkan ke komputer, dapat. Sebelum ada itu, ada sebuah kitab, anak lupa namanya, Atraf atau Jam'ul Atraf itu pun jauh sekali, tebal sekali, berjilid-jilid, ada di Masjid Nabawi, masih ada. Jadi kalau kita dapatkan satu la hasada illa, ini hadisnya di mana ya nih? Kalau yang hafal oke lah, kalau yang nggak hafal maka cari di kitab itu hasada. Itu seperti kamu sudah itu disebutkan semuanya. Siapa yang ngarang itu? Orientalis. Jadi terkadang ada orang-orang yang mencari ilmu, dia tahu ilmunya, hafal Quran, hafal hadis, hafal tafsir, inginnya menyesatkan umat Islam, tapi malah umat Islam mendapatkan manfaat dari dia ini, tapi dia sendiri tidak mengamalkan. Baik, yang ketiga, dia nggak dapat, orang lain juga nggak. Baik, mau yang mana kita ini? Insya Allah kita semua kalau ditanya pinginnya yang pertama, karena Rasulullah memuji yang pertama. Tapi marilah kita lihat sikap kita, maukah kita belajar, mendapatkan manfaat untuk kita, kemudian kita mengajarkan kembali kepada orang lain. Hadis yang berikutnya dikatakan oleh Rasulullah, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fitnataini. Tidak boleh hasad. Yang sebenarnya nggak boleh hasad sama sekali ya. Hasad nggak boleh sama sekali. Cuma ada dua hal yang dibolehkan kita hasad. Kalau hasad bahasa Indonesianya kan dengki ya, tapi hasad sudah jadi bahasa Indonesia lah. Tidak boleh hasad kecuali dalam dua hal. Yang pertama, hasad karena dia menghabiskan hartanya di atas agama Allah. Itu boleh hasad kita. Berarti kalau ada orang kaya menghabiskan hartanya berfoya-foya dalam kemaksiatan, dalam menghambur-hamburkan uang, itu nggak boleh hasad. Kalau yang orang kaya nyumbang sana, nyumbang ke sini, para penuntut ilmu disumbang, bangun masjid, bangun pesantren, masya Allah, silakan hasad itu, dibolehkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, hasad kepada ahli ilmu yang memiliki ilmu kemudian mengajarkan ilmu kepada orang lain. Para ulama mengatakan, bahkan Imam Nawawi juga mengatakan di sini, wal muradu bil hasadi al ghibtah wa hiya an yatamanna mithlahu. Yang dimaksud dengan hasad dalam hadis ini adalah ghibtah. Ghibtah dalam bahasa Indonesia adalah cemburu. Apa bedanya dengan hasad? Bedanya kalau hasad, kita pingin menjadi seperti dia dan dia tidak seperti itu lagi. Itu namanya hasad. Gimana maksudnya? Saya ingin kaya seperti dia, tapi dia biar gak kaya lagi, dia jatuh miskin, habis harta dia. Itu namanya hasad. Saya pingin sepintar dia,
tapi dia menjadi nggak pinter lagi. Saya pingin terkenal seperti dia, tapi membuat dia tidak terkenal lagi. Itu namanya hasad. Tapi kalau ghibtah, cemburu, saya pingin seperti dia, namun dia pasti seperti itu. Saya ingin kaya seperti dia dan berinfak seperti dia, dan dia tetap kaya seperti itu dan berinfak seperti itu. Saya ingin sepintar ustadz ini, tapi ustadz ini tetap pintar. Saya ingin mengajar seperti ustadz ini, tapi ustadz ini tetap mengajar, punya jamaah, punya jadwal pengajian. Itu baru boleh. Itu namanya ghibtah, cemburu, itu boleh. Tapi saya pingin jamaah ustadz ini ke saya semuanya, nggak ada lagi belajar sama dia. Itu namanya hasad, nggak boleh. Nah, Rasulullah SAW membolehkan kita kalau mau cemburu pada dua orang model seperti ini. Orang yang kaya dan berinfak di jalan Allah, orang yang berilmu dan mengajarkan ilmu kepada orang lain. Yang lain jangan cemburu. Jangan cemburu pada orang kaya namun bakhil. Hanya dia diinfakkan dalam hal-hal yang foya-foya. Jangan cemburu kepada orang yang berilmu tapi nggak mau mengajarkan kepada orang lain, cuma memamerkan ilmunya. Jangan cemburu seperti itu, karena nggak ada gunanya. Khawatirnya kita malah mendapatkan dosa seperti dia. Dan itu disebutkan dalam hadis yang lain, yaitu salah mengambil panutan. Yang dijadikan panutan adalah orang kaya, tapi hartanya dihabiskan untuk kemaksiatan, habiskan untuk berfoya-foya, konser-konser, bermain wanita dan lain sebagainya, yang ciri khas orang-orang kaya yang tahu sendiri lah ya, yang tidak paham agama. Pasti dikit-dikit nongkrongnya di bar, minum-minum ya. Seperti ada cerita, mungkin antum dengar ya, dia kalau nongkrong sama anak orang kaya, sama crazy rich katanya, yang pertama dia nongkrong itu disuruh mandi bir dia. Ya, dia bukan orang kaya tapi ingin kabul sama orang kaya, disuruh mandi bir. Kaya raya mereka, crazy rich dinamakan, tapi identik dengan hal-hal keharaman seperti ini. Nah, kemudian muncul keinginan pingin seperti itu. Hati-hati. Kenapa hati-hati? Rasulullah SAW mengatakan, kamu nggak kaya tapi dosanya sama. Dia sudah kaya, dosa berbuat seperti itu. Kamu udah nggak kaya, dosa seperti dia juga dapat. Kenapa? Karena kamu punya keinginan seperti dia. Wah, enak ya kalau seperti itu. Kalau saya juga kaya, akan saya bikin mandi bir juga lah. Kalau saya kaya juga akan sewa karaoke seperti itulah. Kalau saya kaya juga akan ngajak cewek-cewek naik mobil mewah seperti itulah. Hati-hati, sudah nggak kaya, dosanya sama dengan orang kaya itu. Kan ruginya double itu. Maka kalau mau dapat pahala, tirulah, masya Allah dia kaya raya, bisnisnya lancar, tapi sedekahnya di mana-mana. Ada semua orang tahu, oh, ini santri-santri ini beasiswanya dia, ini ustadz-ustadz ini digaji oleh dia, ini pondok pesantren ini dibangun oleh dia. Ya Allah, aku pingin jadi orang kaya agar saya bisa seperti dia, dapat pahala walaupun kita masih miskin. Jadi hati-hati mencari panutan. Pingin jadi seperti itu akan dapat pahala ataupun dosa seperti yang Anda kagumi. Fadal, adzan dulu.
Baik, yang tadi disebutkan adalah dalil-dalil tentang semangat untuk menjadi ahli ilmu, menjadi ulama, menjadi orang yang berilmu. Yang berikutnya adalah dalil-dalil yang disebutkan tentang orang yang mengajarkan ilmu. Beliau menyebutkan di sini hadis, fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'ami. Demi Allah, ada orang yang bisa kamu, ada satu orang saja yang bisa kamu tunjukkan, kamu beri petunjuk kepada dia agar dia mengenal Islam dan masuk Islam, itu lebih baik daripada kamu memiliki harta yang paling mahal yang ada di saat itu. Ini beliau katakan kepada Ali bin Abi Thalib ketika diperintahkan untuk menyerang kota Khaybar. Beliau ingatkan, kan namanya jihad, menyerang, perang kan. Kalau perang, hasil dari perang itu adalah secara harta, yaitu dapat ghanimah.
ghanimah diantaranya adalah onta-onta yang dimiliki oleh orang kafir itu. Berarti kalau kami menyerang, dia membunuh di mereka, hartanya akan dibagikan kepada para mujahidin. Di antaranya kamu bisa mendapatkan humrun na'am, onta ya dinamakan onta merah sih, ya, walaupun sebenarnya warnanya hitam gitu ya. Itu adalah harta menurut orang Arab saat itu kalau punya itu seperti punya Mercedes zaman sekarang. Kalau Mercedes kurang terkenal lagi ya. Punya mobil mewah lah zaman sekarang. Nah, berarti ada pilihan ini. Saya perang, saya jihad, mengalahkan mereka, dapat harta yang paling mewah. Tapi kata Rasulullah, ada yang lebih afdol daripada itu. Apa itu? Dakwahi dia. Sebelum kamu minta menyerang, dakwahi dulu. Ajak dia kepada Islam. Kalau mereka mau menerima satu saja dari kampung ini yang mau kamu serang ini, satu saja yang mau menerima Islam dengan ajakan kamu, itu lebih afdol bagi kamu daripada kamu berhasil menyerang dapat onta tadi. Ini dalam hal ini Rasulullah menyuruh kita apa? Orientasi kita akhirat. Walaupun untuk mendapatkan onta tadi syar'i juga, yaitu jihad. Bukan nggak ikhlas, jihad. Jihad dapat ghanimah syar'i sesuai dengan syariat Allah. Tapi ada yang lain yang lebih bagus. Apa? Dakwahi dulu. Satu orang yang masuk Islam, kamu mendapatkan pahala lebih besar daripada hanya dengan mendapatkan onta yang paling mahal tadi. Ini berarti dakwah. Ilmu yang kamu punya ini dakwahi, ajak orang. Ya. Maka kita sangat syukuri ya ada orang-orang yang punya kemampuan mendakwahi orang non muslim, orang kafir, tapi bisa mau bersyahadat, masya Allah itu. Nah, kita misalnya kayak seperti anak ini kan hanya di depan anak ya orang muslim, anak mengajarkan apa yang belum diketahui, tapi mereka sudah muslim. Ini bagaimana dia mendakwahi, ngajak orang gak kenal Al-Quran dan As-Sunnah, tapi dia bisa meyakinkan dia Islam adalah benar. Masya Allah itu. Maka kalau kita belum sampai ke posisi itu, tolong posisikan hati kita untuk mendukung seperti itu. Ini kok ada orang mau mendakwahi orang kafir biar masuk Islam, kok ditolak? Wallahu a'lam. Anak, kemana pikiran mereka? Allah ta'ala alam. Bayangkan perkataan Imam Nawawi. Ini bukan kitab Wahabi, ini kitab mazhab Syafi'i. Anak terus mengulang-ulang ini agar antum meyakini bahwasanya ini dalam mazhab Syafi'i. Sepakat, berarti sepakat para ulama, bukan mazhab Wahabi. Apa kata Imam Nawawi dalam kitab beliau Rawdatul Talibin, dalam kitab Riddah? Barang siapa yang menawarkan diri mau masuk Islam, minta diajarkan, Pak saya mau masuk Islam, kemudian dia mengatakan nanti aja, tunggu ya saya pikir-pikir dulu. Jadi ada orang minta, ajarkan saya Islam, saya mau masuk Islam, gimana caranya? Tunggu, nanti saya pikir-pikir dulu ya, kamu pantas masuk Islam atau tidak. Jadi kafir, man. Yang mengatakan seperti ini pada orang mau masuk Islam malah diberikan nanti dulu, jadi kafir. Itu salah satu pembuat orang keluar dari Islam, perbuatan murtad. Ini ada orang mau mendakwahi biar orang masuk Islam, dilarang, kira-kira gimana? Silakan nilai sendiri, orang tidak akan mengatakan apa-apa. Antum bisa menilai sendiri sudah. Ingin memperkenalkan Islam yang kalian tidak bisa lakukan kepada orang yang tidak kenal Islam, biar dia masuk Islam, kamu larang. Kira-kira gimana itu? Ayo. Yang mengatakan dirinya mazhab Syafi'i, yang menuduh orang lain radikal kemudian Wahabi, baca kitab mazhabmu. Jangan kitab Tahrah terus.
Jangan tentang usoli terus. Jangan cuma tentang kunun terus. Baca Kitabur Riddah. Keras. Tapi mereka hanya menuduh mazhab lain yang keras. Na'udzubillah min dzalik. Baik, ini ada yang salah paham tadi ya, ada yang bertanya salah paham. Ustaz, yang diharamkan alkohol itu kan diminum, Ustaz. Yang antum ceritakan tadi kan mandi. Ana tadi membahas bukan sedang masalah bolehkah mandi dengan khamar atau tidak. Ana sedang membahas tentang mereka itu sudah identik dengan khamar. Nongkrong mereka itu identik dengan khamar. Bukan alkohol yang dijual di apotek ya. Alkohol yang dijual di apotek itu nggak bisa diminum tuh, mati kalau untuk minum tuh. Bukan mabuk. Maksudnya apa? Mereka sudah identik kalau nongkrong itu ya minum. Nah, ada orang miskin ini ikut nongkrong sama dia, disuruh mandi. Berarti apa? Mereka sedang minum. Ya, jadi anak ngomong ke sana, dipahami ke sana gitu. Anak ngomong tentang orang-orang kaya yang identik dengan yang gini, yang dipahami masa nggak boleh mandi pakai alkohol ya? Itu lain lagi gitu. Nah, ini bukan alkohol apotik, ini minuman keras. Baik, ini yang dapat kita sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.